Kita nggak perlu geser dia, karena lu tinggal mundurin dong. Optimus Prime. Tebak aja. Ya semahal-mahalnya berapa lah kalau naik. Goceng 5 5 juta. juta ya. Iya. Ini udah pada lihat kan? Iya. Ntar ya, kita sekarang cari di e-commerce. Nah, Ini di mana nih? Buset. Total kira-kira lo udah habis berapa nih kasar buat beli mainan? kalau ratusan sih ada kali. Wow. Budak Rupiah kembali lagi bersama gua. Hari ini gua kedatangan tamu yang koleksinya selalu gua iriin nih. Gua selalu ngiler ngelihatnya. Please welcome the King of Toys, Medi Renaldi. Halo, ini gue Woi. ngeliat ke mana nih? Ke situ. Ke sini, ini nih masternya. Master yang ini kan? Nah nih. Halo, terima kasih Yoi. Volix dan Bass Boy Halo men. sudah mengundang gue ya. Yoi. Ini suara gue renyah banget asli. Parah. Gurih. Gurih banget ya. Gurih. Asli. Dari Cibubur tadi nih loh. Dari Cibubur gue. Gokil. Cibubur kota wisata. Bukan, di seberang TSM. Aduh gua gak tahu. men. Adalah pokoknya. Lu tahu TSM-nya gak tapi? Tahu. Tahu kan? Tahu. Yang ada Trans Studio-nya itu. Iya itu gue tahu. Nah, itu di seberangnya gue. Nah lumayan tuh tadi OTW kemarin tuh ya. Lumayan karena tadi gue ke rumah orang tua dulu di Citayam. Citayam jadi di Cibubur. Cibubur, Citayam, Arteri nih. baru arteri. Gokil. Gokil ya. Nah lo tadi OTW gak sendiri, lo ditemenin sama Optimus Prime nih. Ditemenin sama Optimus Prime. Yoi. Yang lu udah pernah lihat belum sih sebelumnya? Gue pernah ngeliat cuman di explore Instagram. Di explore Instagram. Iya. Karena ini sempat di-repost di Dagelan juga waktu itu. Oh iya. Rame banget coy. Karena dia bisa berubah sendiri kan. Bisa. Kita mau tunjukin Coba tunjukin dulu sebelum kita masuk biar ke ini ya, lanjut. biar ini ya, Iya. biar lu juga tahu. Gue pengen tahu reaksi lu sebenarnya. I am the leader of the Autobots. Ya, suaranya dalam banget ya. Anjing. Kita coba ya. Coba. Ini semoga nggak nabrak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hey Optimus Prime, Greetings. transform. Anjir. Geblek gak? Gila banget bos. Geblek gak? Yoi. Geblek gak? Nih, buat yang lagi ulang tahun sekarang kita bisa ngucapin ini. Coba. Coba lo yang ngomong Hey Optimus Prime gitu. Nah, gue boleh minta lo balikin dia ke mobil lagi gak? Buang gue story. Balikin ke mobil ya? Balikin ke mobil ya? Gue kat robot nih. Hey Optimus Prime, Greetings. transform. Yoi. Alik. Gila banget coy. Gila banget ya? Gila banget. Geblek sih emang. Coba sekali lagi. Gue katro banget gue sorry. Lo mau transform lagi berarti ke robot ya? Iya. Hey Optimus Prime. Aduh dia bolot. Hey Optimus Prime. Hey Optimus Prime. Greetings. Transform. Tangan gue kejepit. Canggih banget bos. Yoi. Geblek ya. Lo gak mau coba? Apa? Coba aja coba. Segen gue. Gak apa-apa udah Segen coba. gue sama dia. Coba gue pengen tahu. Ini kalau yang tadi yang lu bilang nih, yang bisa kalau orang ulang tahun diucapin. Bisa, makanya lu yang coba aja. Gue manggil dia nih. Hmm. Hey Optimus Prime. Coba lagi. Hey Optimus Prime. Greetings. Happy birthday. Greetings from Cybertron. I am Optimus Prime. I am granting you permission to have the greatest birthday the universe has ever seen. Roll out. Gila gak? Sakit ya? Sakit. Ini walaupun bentuknya kotak-kotak gini tapi lentur banget. Yoi. Karena kan kotak-kotak emang wujud jiwannya. Jiwanya Optimus Prime. Ya. Vintage kartunnya kan memang kayak Vintage. gini wujudnya nih gitu. Gue pengen nunjukin yang lain sih. Coba ya. kasih. Jadi gitu. kalau mau gerakan yang lain, lu bisa sambungin ke aplikasi. Ini gue udah kayak salesnya gak sih? Iya. Tapi akhirnya kalau emang lo jatuh cinta sama satu produk secinta itu, Lu gak dibayar pun pengen. lo gak dibayar pun lo jadi salesnya udah pasti. Bener. Nih ya kita coba ya. Coba. Dia bisa push up, bisa rebahan. Ini ceritanya apa nih? Napas nih. Napas. Oh. Nih gue konekin dulu. Connection complete. Ini semoga cukup mejanya ya. Kita bikin dia push up coba. Ya. Cukup sih. Ini gue geser nih. Oh enggak, kita mundurin dulu aja. Enggak usah, kita enggak perlu geser dia. Karena lu tinggal mundurin dong. Optimus Prime. Report. Gila. Ini nih yang gue suka nih reaksi orang-orang sebenarnya. Gue aja histeris pas gue liat pertama kali kan. Sekarang kita suruh dia. Oh gitu. Canggih banget Kita bro. suruh dia, bentar ya.
Kita suruh, bentar gue cari. Ada namanya funny push up. Nih, lu mau storyin gak? Nih biar lu ancang. Ini gue mau story nih. Ya udah, langsung. Hancur. Gila ya? Hancur. Push up dia bro. Gila banget gak? Bisa capek lagi. Bisa ngap dia. Tuh ya. Capek dia pak. Capek. Capek dia buset. Aduh. Gue lupa lagi ada gimmick ini. Keren. Kesel lagi. Keren banget sih. Beli rokok dong, suruh beli rokok dong. Gak bisa dong. Keren ini tapi ini belum main banget sih. Apa? Belum main banget sih. Belum main Terus, banget ya? Lo beneran bisa gerakin dia pakai analog Bisa. controller tadi kan? Bisa. Coba maju. Misalnya kita suruh ke kanan ya. Let's go. Kayak Asimo tau gak lu? Iya kayak Asimo Robot bener. Asimo nih. Bener. Gokil. Sakit nih. Alik. Gila ya. Alik banget. Keren banget sih emang. Keren banget. Ini kita belum ngobrol apa-apa. Belum ngobrol apa-apa, ini udah steal the show sebenarnya. Iya, parah. Geblek sih. Mau coba apa lagi nih? 15 mil. Worth it lah men. Worth it banget Worth it sih. lah. Investment bro ini. Investment bener. Karena bisa ini, jadi man. konten juga. Fix. Bahkan beberapa branded deals gue pakai dia. Pakai dia Jadi kan kayak tuh. gue perbudak aja. Iya. Udah beli mahal-mahal sayang kan. Dijadiin roster lo sama dia. Lo. Bentar ya kita Pemimpin coba. agung. Iya bener juga ya. Iya. Prime loh dia. Iya lo jadiin tel. Ya orang mahal. Iya. Pemimpin agung lo jadiin tel. Coba nih sekali lagi nih. Ini napasnya belagu banget maksud gue. Dan kalau didiemin dia kadang suka pose-pose sendiri gitu aneh. Oh kayak seakan-akan hidup ya. Believable banget gitu. jadinya. Bener. Coba. Tiduran. Coba lu bayangin dah. Keren banget ya sih. Kok dia gak kuat ya? Iya, nggak Kok kuat. gak kuat bangun? Capek kali dia. Ini pertama kalinya dia gak kuat bangun loh. Dari tadi lo suruh-suruh. Kayaknya licin deh. Iya ini licin tadi nih tadi. Licin bener. Sorry ya Optimus ya. Gila pemimpin agung loh. Oh iya. Segen. Suruh-suruh. Makanya Lu lagi nyuruh beli rokok. kayak adik-adik anak Iya. aja. Gimana nih kita jadiin mobil lagi? Coba balikin jadi mobil lagi. Gak fokus ntar kita ngobrol nih. Iya bener. Udah lu istirahat lu. Sampai gak kuat bangun loh, capek dia. Iya. Beh. Nggak dilihat berapa kali pun tetap indah gitu. Iya Gimana pak asli. Optimus Kaget gue. ya? Kita bisa mundurin. Ini kita matiin aja ya. Iya. Megatron must be stopped, no matter the cost. Yeah man I agree. Keren ya. Keren banget bro. Kamera. Nice gitu tuh. Beh. Ini dia. Oke. Udah selesai dong podcast. Belum Oh, belum. dong. Buset baru mulai ini. Kirain udah. Belum. Ini mainan lo yang termahal saat ini atau ada yang lebih mahal dari ini? Kayaknya saat ini sih. Ini. Ini tadi dibanderol kalau dirupiahin sekitar 15 juta nih. 15 juta. Oke. Yang mendekatin ini apa nih item lo? Ada. Jadi gue pernah beli Stinky Pete The Prospector Toy Story. Itu nggak dijual di mana-mana. Jadi gue harus custom. Itu 14 juta. Oke. Stinky Pete itu karakternya yang mana ya kalau? Karakternya lu pernah nonton Toy Story? Nggak? Nonton. Ada Toy Story 2 tuh mainan kakek-kakek yang jahat. Oh iya. Warnanya biru gitu. Iya tahu gue. Nah itu tuh. Itu nggak ada yang jual. Karena emang dari Pixar-nya emang nggak jual dalam bentuk mainan gitu. Ada paling yang kecil-kecil. Iya kebayang gue yang ya. Jadi kalau yang movie accurate tuh nggak ada. Gue harus custom itu. Terus lo custom di? Gue custom di Cina. Oke, gila ya maksudnya udah obses tuh berarti itu sampai lo kejar ke. Waktu itu iya karena emang gue suka banget sama Toy Story. Iya. Kalaupun gue pengen koleksi mainan, untuk sekarang gue cuma pengen Toy Story aja. Jadi kalau Toy Story gue agak ngejar. Oke. Tapi kalau yang lain sih nggak terlalu. Gak terlalu. Sejauh ini koleksi lo berarti paling banyak Toy Story tadi. Paling banyak Toy Story sama Spider-Man. Spider-Man. Lu oke. juga explore Instagram lu juga Isinya suka. Spider-Man semua ya. Emang lu suka atau? Spider-Man. Gue cinta banget men. banget Itu iya apa ya. Role model hidup gue bro. Berarti lu kemarin pas No Way Home histeris dong? Oh ngencrit gue. Ngencrit kali gue. Gila sih itu ya. Gila bro. Gila banget men. Kayak childhood memories lu balik lagi. Balik lagi semuanya. gitu. Tapi di satu sisi gue sebagai sekarang seorang marketing juga.
ngeliat itu kayak, tahu berdagang nih. Iya banget sih. Tahu berdagang nih Kayak orang kata gue. Lik-liknya menurut gue emang sengaja. Jago men. Intentional semua. Jago Pol. Parah, Jago parah. Pol. Nah terus balik lagi ke mainan nih. Lo sempat ngerasain ini gak? Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyain kali ya. Saat bertambah umur lo, teman-teman lo banyak yang kayak, kenapa sih lo masih mainan? Ya ada tapi kayaknya nggak ada yang sampai ngomong langsung kayak gitu sih. Paling cuma netizen aja. Oke. Kadang gue bercandain aja ya karena mampu. Iya gitu. pas jawaban semua yang pas. Langsung kelar Iya. Gak bisa dibalik. Oh Karena ya udah mampu. gitu. Karena kalau dibilang mungkin dalam standar masyarakat kalau dibilang penting sih nggak penting. Tersier banget. Tersier sih, banget tersier kan dan banget. mahal banget. Bener, tapi untuk sekarang ini jadi primer buat gue. Iya dong. Bener. Kalau nggak ada ini gue ngapain gitu. Iya, bahkan dia aja tadi lo jadiin talent untuk branded jadiin talent, content bener. dan lain-lain. Iya dan sah-sah aja kan. Sah banget dong, Udah. sah banget dong. Walaupun dia pemimpin agung. Iya. Tapi ini dalam bentuk mainan ya udah Bener. gue talentin aja deh. Nah awalnya tuh lu gimana ceritanya? Pasti kan udah pasti bisa gue pastikan lu awalnya memang interest sama action figures, toys, gitu-gitulah gitu maksud gue ya. Terus sampai itu bisa jadi penghasilan tuh awalnya gimana? Karena kan mungkin orang mikirnya kalau lu jadi kolektor mainan, most likely yang paling umum cari uangnya jualan. Mainan. Bener. Tapi ini bisa lo jadiin talent atau segala macam, itu gimana ceritanya tuh awalnya? Awalnya gue itu nggak sengaja sih. Jadi awalnya gue dulu sempat bikin TikTok. Gue ngeduetin orang yang mirip Woody. Jadi ada orang Indonesia nih mirip Woody Toy Story. Tahu gue yang pakai kaos merah. Iya benar, lo tahu juga ya. Di warung gitu kan, Di temboknya hijau warung, ya gitu. kayak di warung lah gitu. Iya. Kayak ada spanduk, email atau apa gitu, gue nggak tahu deh. Atau gue nggak tahu deh pokoknya. Terus gue kebetulan punya mainan Woody Toy Story. Oke. Gue duetin. Iya. Anjir itu viral banget. Iya. Bahkan sampai ke luar negeri. Oke. Itu orang bule semua pada komen. Katanya emang mirip banget. Emang mirip gitu. banget, benar. Gue setuju. Terus next day-nya gue coba review aja Woody-nya. Karena emang dia unik juga. Jadi dia tuh kalau lu ajak ngobrol dia bakalan nyaut. Oke, kebayang gue. Kayak di filmnya asli. Iya. Lu bahkan dapat sertifikatnya juga. Iya. Jadi kayak bener-bener otentik dari Pixar gitu. Iya. Nah, terus ternyata banyak yang interest. Besoknya gue review lagi Buzz Lightyear. Dan ternyata banyak juga respon baiknya gitu. Jadi ya udah gue terusin aja. Oke. Itu dimulai dari 2020. 2020. Sebenarnya gue dulunya emang udah ngonten, cuma gue tadinya ilustrator, jadi gue suka gambar-gambar. Terus itu tahun 2017 ya. Oke. 2019, 2018 lah, 2019 gue sketch komedi, gue bikin skit-skit gitu. Iya. 2020 masih kayak gitu, makanya tadi gue bilang itu ketidaksengajaan. Tadinya gue pengen bikin komedi aja. Dari mainan lo. Dari mainan gue. Oke. Emang dari awal mainan tuh cuman dia seneng pribadi aja Emang gitu ya? iya emang seneng bener. Emang kebutuhan pribadi aja nggak sampai gue kontenin dulu gitu. Ternyata banyak yang interest. Ya udah abis itu gue coba dan wah gue nggak nyangka sih ternyata bisa sampai sekarang gitu. Gokil. Gila ya. Gokil banget. Sampai dia bisa lu suruh cari duit. Iya makanya mainan bisa disuruh cari duit coba Itu zaman mantap sekarang. tuh menurut gue. Iya. Karena akhirnya investmentnya menurut gue nggak cuman dari itemnya sendiri. benar. Bahkan itemnya bisa lo gunain buat cari duit kayak tadi gitu. Bener. Gue gak pernah kepikiran soalnya. Iya jadi investmentnya bukan sekedar kenaikan harga dari mainan ini doang. Ini gitu. masih naik. Ini masih kemarin ada yang jual 17. Makanya ini ada masih yang naik 20, gini-ginian makanya. ini. Jadi gak sekedar itu doang tapi ternyata bisa dikontenin juga. Bisa dikontenin juga gitu. Sembari nunggu stok price-nya naik, dia lo suruh kerja. Gitu. Seru kerja. Seru banget sih tapi. Terus ada pertanyaan yang lumayan pengen gue dengar jawabannya dari lo apa adalah. nih? Menurut lo apa yang bikin, karena gue yakin semua anak, terutama anak laki-laki kali ya bisa gue bilang pada umumnya. Pasti dari kecil tuh nama gini-ginian doyan. Doyan banget lah. Fix. Pasti. Tapi ada yang sampai akhirnya jadinya waktu dia beranjak dewasa tuh beranjak bertambah umurnya jadi nggak doyan. Kira-kira apa tuh penyebabnya menurut lo? Karena kayak gue, rasanya mau sampai gue tua pun nanti gini-ginian bakal jadi tetap Tersier banget gitu buat lo. nggak tersier buat gue, ini sekunder lah buat gue. Oh, Cuman nggak sekunder. primer. Iya. Iya. Apa yang bikin orang setelah beranjak dewasa nggak terlalu suka lagi sama Iya sama gini-ginian. Gue sebenarnya salah satunya. Gue terakhir beli mainan dibeliin ya dulu ya. Itu SMP. Terakhir banget. Terakhir banget. Itu juga karena gue waktu itu gue mau ujian nasional tapi gue sakit. Lumayan keras waktu itu jadi kayak hepatitis A gitu lah. Oke.
Terus Hamin seminggu UN kan orang tua gue panik dong. Iya. Dan karena dia tahu gue suka mainan dulu, jadi dia iming-imingin gue. Oke. Nih kalau sembuh deh nih dibeliin ini gitu. Yang penting sembuh dulu. Jadi lo semangat. Jadi gue semangat. Iya. Nah gue waktu itu ditawarnya yang Woody tadi. Oke. Jadi Woody tadi itu adalah peninggalan gue di SMP sebenarnya. Iya. Kan SMA udah beranjak dewasa. Iya. Kayak lu tuh udah mulai sadar gue gak mau ngerepotin orang tua lagi. Iya benar. Ya itu mungkin salah satu faktornya ya kesadaran itu kalau karena kita nggak mampu beli ya udah nanti dulu aja belinya gitu. Oke. Kuliah pun gue nggak beli karena emang gue belum berpenghasilan Bener. buat beli mainan gitu. Benar, rasanya sayang kan. Rasa sayang. Iya. Terus ya udah karena ini sudah apa ya namanya ya? Karena emang dari dulu hobi terus ternyata Sekarang ada uangnya. sekarang ada uangnya ya gue balik lagi koleksi gini-ginian. Oke. Iya, Kayak iya. ngubek-ngubek ini sih memori lama sih sebenarnya. Iya benar. Dan Iya. sekarang lo akhirnya bisa ngewujudin gambar-gambar atau wishlist yang dulu cuma bisa lo lihat mungkin. Rasanya kayak balas dendam ya. Iya. Lu pernah gak sih ke toko mainan, lu Iya. lihat Hot Wheels, anjir mahal-mahal banget track Hot Wheels. Terus Iya. sekarang lu bisa review itu sekalian. Iya lo pegang tuh barang tuh. Pegang. lo mainin. Jadi kayak balas dendam. Iya bener. Makanya di konten gue lumayan ekspresif karena emang itu jujur gitu. Iya, Karena emang gue dulu pengen ini tapi gue gak sanggup. Gitu. Iya. Jadinya ya gue seneng sih. Tapi itu iya sih ekspresif banget di saat lu ngontenin mainan karena lu bilang balas dendam kan. Iya. Ada lu terus gue ada satu lagi dulu gue lupa pernah ngeliat di YouTube dia Orang mainan Indonesia. juga. Iya. Frans Sanjaya bukan? Iya. Nah. Dia kan juga ekspresif banget gitu kan. Pasti dah menurut gue apalagi di depan kamera ya. Iya. Maksudnya lu akan terasa ditonton orang gitu. Jadi Iya. makin ekspresif lagi pasti. Lu aja ngeliat ini ada yang langsung histeris Iya kan. bener. Itu gue setuju. Iya kan, makanya- apalagi lu sendiri ya. Apalagi gua gitu yang emang pertama ini emang buat kebutuhan konten, kedua emang gue seneng banget gitu. Iya. Jadi energinya bertambah gitu. Bertambah, Jadi ya, tiap gue berkali-kali review lipat. kayak kebanyakan gula gue rasa sih. Iya. Bener. Terus kalau dalam koleksi mainan nih sekarang bisa dibilang berapa banyak item yang lu punya? Gue nggak ngitung sih. Berapa ya? Gue nggak puluhan sampai ratusan paling. 100 lah ada lah. Gue rasa enggak sih, kayaknya ya. Mepet. Mungkin 100 ada. Iya. Gue aja tuh kayak masih ragu ada 100 apa enggak ya gitu. Karena ada juga yang gue jualin. Oke. Jadi abis gue review, gue langsung jual. Jual, iya. Biar harganya nggak turun-turun banget. Jadi biasanya abis gue review, gue jual. Lo jual. Heeh. Tapi bener bahwasannya mainan kalau dibuka dari bungkusnya harganya turun. Pasti, karena apa ya? Yang bikin dia valuable adalah ketika lu unboxing dia waktu masih disegel. Oke. Kayak first hand nih di lu gitu, belum ada sidik jari siapapun. Perawan nih. Bener. Itu pasti sih. Apapun itu alasannya buat dicek lah. Tapi kalau misalnya udah keluar dari box dan dimasukin lagi, itu namanya back in box atau BIB. BIB back in box. Kalau Oke. misalnya di kamus mainan tuh ada MISB, mint in sealed box. Mint? Itu masih mint in sealed box. Jadi Mint tuh masih bagus. Masih bagus dan sealed. Oke. Sealed tuh masih dikasih solasi gitu. Jadi belum pernah dibuka sama belum pernah sekali. dibuka sama sekali. Ya itu biasanya mahal-mahal. Tapi kalau BIB ya akan lebih turun lagi. Oke, iya. Karena iya, sudah iya. pernah dipegang. Berarti main in seal box tuh apalagi yang retro-retro gitu udah pasti mahal banget ya. Mahal. Dan gue salah satu yang pernah beli dan pas dibuka ternyata udah ngeletek. Cuma ya gimana kan gak bisa komplain. Gak bisa dong. komplain. Karena itu Iya. emang mint gitu. Iya. Ya emang karena umur aja gitu. Benar. Jadi maupun benar. mau retro tapi kalau misalnya emang kolektor ini mau, Ya biasanya apapun resikonya diambil. diambil bener. Harga juga udah gak jelas harganya Iya, berapa. harga udah Iya, gak bener. jelas. Gue pernah kayak gitu. Sampai ratusan juta juga ada kali pastinya ya. Yang mainan kayak gitu. Iya. Ada tapi gue sih gak mau beli. Iya. Masih ntar deh. Ntar Iya. deh, ntar. Enggak sih kayaknya kalau ratusan juta. Gokil. Karena ngomongin mainan tuh beneran ini salah satu interest gue yang sampai sekarang masih belum gue jabanin ya. Tapi lu koleksi juga gak? Beberapa ada gue. Apa biasanya? Gue neka. Ah, Neka kan masih harganya masih enak Iya, tuh iya, neka tuh. ya gue sempat pengen review tuh neka. Gue ada neka. Mainan-mainan horor biasanya ada. Iya neka banyak horror. Gue tuh neka tuh ada Leonidas. 300 ya? 300 ya. Terus diecast juga doyan gue. Diecast yang mobil. Diecast mobil. Iya. Itu dulu gue masih kecil suka banget. Diecast 124 lah yang lumayan iya. segini tuh. Yang gak kecil-kecil Yang banget. kecil-kecil amat gitu. Yang Pintunya segini. Bisa dibuka. Bagasinya Bisa dibuka. Lampu bisa nyala. Itu seru banget sih. Wah Iya. gila itu. Gue masih kecil suka banget tuh gitu. Lu model kit doyan tapi model kit. Gue belum pernah beli lagi sih. Gue gak telaten sih bikinnya. Lu bikin Itu dia. Nah. Gue ngerasanya gue juga gak telaten karena makan waktu banget kan. asli. Apalagi kalau itu
mirip-mirip Lego juga sih. Kayak lu untuk menikmati hasilnya, lu harus melewati prosesnya. Bener. Prosesnya kadang makan waktu banget. Parah. Makan waktu banget. Apalagi kalau model kit, kalau misalnya lu potong biasanya ada sisa-sisanya. Ada sisa, kudu Jadi lu amplas. itu gitu banget gitu loh. Gua kurang telaten, Iya. jadi gua kurang suka. Iya. Karena takut hasilnya jelek juga. Kalau Lego kan lu tinggal pasang ya. Kalau Lego tinggal pasang, Tinggal lebih pasang. mudah Lego. Bener. mungkin. Dan model kit kan beberapa lu harus ngecat. Wah iya, aduh. Harus ngecat, ngamplas, ngecat balik. Aduh repot banget gitu loh. Cuman memang kalau ngeliat di YouTube yang jago gitu. Enak ditonton Hasilnya ya. satisfying banget kan. Iya kan? Ada yang ASMR kan, Iya. yang masang-masang kayak gitu. Iya enak banget sih. Iya. Tapi gue enggak sih. Kalau lu gimana? Model kit. Gue cuma pernah coba beli sekali model kit mobil. Gundam? Enggak. Enggak, mobil. Oh mobil. Mobil terus kayak aduh kok jelek lagi. Kok jelek sih gitu. Kok jelek. Ngecatnya gue gak jago. Ngecatnya gue susah. Kalau di YouTube kan yang ngecat tuh udah pakai yang kompresor airbrush gitu loh. Iya. Yang beneran kayak ngecat mobil dia gitu Gue sih kurang treatmentnya. telaten kayaknya. Parah. Jadinya Akhirnya gue udah diecast aja deh. kayak Gitu. saja yang udah jadi ya. Bener. Tapi gue tuh terakhir beli mainan tuh udah. Terakhir gue beli tuh Spider-Man yang Mafex. Wah Mafex keren. Mafex keren. Beberapa ada yang langka malah. Bener. Gue tuh beli Mafex Spider-Man yang klasik yang biasa. Oh iya. Sempet itu terakhir gue beli 2019. Harganya berapa tuh lu beli? Ingat ya? Satu berapa gitu. Wah itu aja udah lumayan ya untuk mainan. Maksudnya Mafex gak terlalu besar kecil kan? segini kan 116 Iya kecil kan? kan? Iya 116 berapa? Satu berapa? Per 10 kayaknya sih. Iya segini udah kecil. Cuma artikulasinya kan gila kan Mafex Oke, ya. artikulasinya oke banget. Possible banget gitu loh. Possible banget, enak buat dipose-posein. Ini buat lo yang gak ngerti sorry ya. Iya juga ya kita ngobrol. Iya. Insight ini banget, insight topik banget. Possible itu di saat mainan artikulasinya tuh Iya, lu banyak bisa gitu. gerakin kayak sendi-sendi lu nih. nah iya dan Ada di mainannya gitu. semakin nggak kelihatan patah persendiannya makin mahal tuh biasa harganya. Nah itu Hot Toys kan kayak gitu. Iya nggak kelihatan deh sama Kelihatan sekali. karena di dalam baju gitu. Itu yang bikin mahal. Hot Toys itu mainannya nih budak rupiah kalau pada tahu itu beneran pakai baju. Bener pakai baju. Beneran pakai baju. Jadi kalau lu kayak misalnya Spider-Man nih. Gue gak bawa sih sayang ya. Oh lu ada juga ya Hot Toys Spider-Man. Ini kalau Spider-Man nih yang bajunya tuh bukan plastik yang dicat gitu loh. Bukan. Beneran bahan baju. Beneran bahan baju bahkan kayak misalnya di filmnya kayak agak spandex gitu. Iya kayak spandex dia gitu. Spandex juga. Iya. Jadi plastiknya dalamnya. Bener. Terus Jadi- mukanya persis kayak Tom Holland dah pasti. Iya, biasanya dapat head sculpt. Nah, Iya. sebutannya ya. Ini buat budak rupiah sebutannya. Head sculpt ya, head Nah, sculpt. head sculpt Iya. itu biasanya yang dijual dari Hot Toys adalah kemiripannya dari aktor yang mainin karakternya. Heeh. Jadi kalau si Tom Holland ada head sculptnya itu mirip banget Mirip sama banget Tom Holland. beneran. Kayak kepalanya dipotong ya. Kayak kepala dipotong dikecilin gitu. Dikecilin, iya. Itu keren banget sih Hot Toys sih. Itu salah Gokil. satu yang sering gue review juga sebenarnya. Hot Toys tuh range berapa sih? Kalau gue boleh tahu, gue gak pernah tahu harganya Hot Toys. Karena gue menurut gue kayak, oh ini mahal gue gak akan ngecek gitu loh. Kalau range sih ya jutaan sih. Mostly yang baru ya. Kepala Ini gua berapa ya? 3, 4, 3 ke atas bisa. 3 ke atas bisa. 3 sampai 5 kali ya. Wah ada yang lebih mahal lagi ada. Itu yang lengkap banget gitu aksesorisnya kan biasanya kan. Sama tergantung demand supply juga. Oke. Kayak- Oke. Kayak dulu sempet ada, gue pernah nge-review ini nih. Gue pernah nge-review Hot Toys Spider-Man Black Suit. Yang zaman dulu. Yang Spider-Man 3 apa yang? Spider-Man 3. Spider-Man 3 ya. Spider-Man 3. Yang dapat head sculpt Tobey Maguire. Iya. Terus itu harganya sekarang barunya 7 juta. Gokil ya. Gue beli BIB tuh gue beli 3 Iya. juta. Lo beli back in box tadi? 3 juta. Jadi kayak itulah perbedaannya ya Iya. antara MISB sama BIB tuh BIB. ini udah kerasa banget nih. Iya. Hampir setengahnya loh. Iya. Gitu sih. Jadi tergantung demand supply juga. Gokil. Jadi kayak misalnya ada filmnya. Terus kan pasti demandnya tinggi. Bener. Apalagi kemarin No Way Home. No Way Home. Lagi hype banget Spider-Man kan. Iya. Ini kita boleh spoiler gak sih? Gak mungkin orang belum nonton. Gak mungkin. Ini udah boleh. boleh. Udah berbulan-bulan Udah soalnya. boleh ya? Iya, apalagi kemarin sempat muncul si Toby-nya. Jadi Iya. demand mainan Toby Naik itu lagi. Iya. Bahkan kalau lu cek di eBay ada yang belasan juta mah. Benar. Jadi kayak tergantung reseller jual berapa sih. Benar. Kayak dulu nggak tahu tuh. Dulu tuh Spider-Man pertama official merchandise mainannya itu gue lupa itu Hasbro atau Oh gue Toy Hasbro Biz. tahu. Kalau nggak Hasbro Toy Biz. Jadi Toy Biz itu tuh kayak rebrandingnya. Jadi Marvel Legends itu di rebrand dari Toy Biz. Toy Biz dia sama Hasbro. Seingat gue ya. Iya, Nggak awalnya tahu Toy nih Biz kalau gua kan. salah. Awalnya Toy Biz. Terus dibawa sama Hasbro. Lu angkatan lama juga ya? Iya, gue 97 gue kalian 97 gue kan. 96. Oh pantesan. Iya. Maksudnya iya.
Gue dulu itu mainan Spider-Man pertama gue juga Toy Biz. Toy Biz sama, gue juga Toy Biz. Pada ngerti gak? Nah itu nih gue takutnya pada gak ngerti nih, kita berdua doang nih keseruan. Iya makanya nih. Iya. Dulu tuh mainan pertama gue Spider-Man yang robek-robek. Iya, tahu gue Spider-Man pertama. Spider-Man pertama. Toy Biz itu. Toy Biz. Nah itu tuh beneran, terutama yang MISB-nya tuh yang beneran masih dalam box. Dulu tuh harganya murah, men. 100.000. 99.900 gue inget banget. Bener. Harganya tuh 99.900. Bener. Lu tau gak gue beli lagi kan Dr. Octopus. Iya. Karena gue dulu punya, cuma hilang. Gue beli lagi kemarin. Seingat gue 1,7. Seingat gue kali 10. Apa 1,2 gitu ya. Kali 10 lah berarti. Kali 10 ya, lah. Range 1,2 1,7 gitu. Iya, berarti itu kali 10 dari waktu Spider-Man 2 itu 2004. Dalam waktu lo beli lagi kapan? 2022 berarti. Apa 2000? Ya 2022 lah. 18 tahun ya? 18 tahun. Dalam 18 tahun harganya meningkatin 10 kali. Iya. Lu bayangin lu punya 10 ya. Iya, lu jual lagi. Ini menurut gue tuh yang kayak gini-ginian tuh lebih kebal rugi nih daripada yang di handphone digital gitu sebenarnya. Iya. Terus bener. enaknya sekalian invest bisa lo pegang-pegang gitu loh. Ini lu ngomongin ini apa? NFT maksudnya. Enggak cuma NFT. Maksud gue yang digital gitu loh. Yang digital tuh kayak gimana maksudnya? NFT, kripto, semua saham, stok. Ya bedanya kalau ini lu bisa experience. Iya kan. Kalau itu kan lu cuma punya datanya. Iya. Bener. Kalau ini bisa lo lihat-lihat. Cakep nih. Bahkan gitu. lu bisa interaksi sama dia. Bener. Bisa lo suruh cari duit lagi nih. Bisa suruh cari duit. Lebih dari investment. Bener. To the moon ini sebenarnya. Optimus Prime gue. To the moon. Dan beberapa aspek menurut gue kayak beberapa series mainan tuh mungkin buat budak rupiah yang mikir kayak beli mainan tuh sia-sia. Jangan salah lo. Lu jangan salah. Ini menurut gue beberapa aspek, beberapa series kali ya. Bisa gue bilang kebal rugi kali. Harganya gak ada turun ya. Iya beberapa. Cuma sebenarnya dilemanya adalah ketika lu pengen jual dengan harga. Misalnya memang mainan ini nantinya naiknya segini gitu. Yeah. Kalau lu jual dengan harga setinggi itu. Gak akan cepet juga lakunya biasanya. Iya. Kecuali lu punya grup komunitas gitu, Iya. yang emang suka mainan ini. Itu akan jauh mempermudah. Benar, itu gue setuju. Iya. Susah juga sih. Iya. Karena kan jatuhnya nih sebenarnya kalau udah barang hobi gini sama kayak motor antik, iya, mobil antik. Yang lo beli tuh harganya naik terus gitu loh. Iya, beberapa naik terus. Iya, beberapa asal pinter milihnya ya. Asal pinter milihnya, nggak semua mainan juga sih. Nggak semua, benar. Beberapa ya flop juga. Ada nggak tapi mainan lo ditawar harga tinggi? Ada nggak ya? Lo belinya sekian nih gitu. Pernahnya mungkin di atas harga gue beli. Kalau tinggi banget sih enggak. Karena ya enggak, gue nggak pernah announce kalau gue jual yang mahal juga gitu. Iya. Tapi pernah gue beli Marvel Legends, gue beli 500.000. Ya terus gue jual lagi kan di toko gue 750.000 jual. Oke dong. Oke, lumayan lah. Iya. Lumayan. Marvel Legends tuh lo itu seri apa tuh yang lo jual? Gue waktu itu beli Spider-Man yang retro. 1:4. Oh yang gede. Lumayan gede. 1:4 dapat head sculpt Peter Parker juga. Jadi kayak dia basisnya dari komik. Iya tahu gue tuh yang klasik gitu. Terus kalau nggak salah dulu emang harganya sempat 1 juta. Cuma peminatnya turun katanya jadi 500.000. Gue beli 500.000. Kemarin tiba-tiba ada yang nawar 750.000 ya udah gue lepas. Oh lo tuh gak beli di Toy Station? Enggak udah gak ada yang jual kayak gituan. Iya Marvel Legends yang biasa kan? Yang biasa. Dulu tuh gue salah satu hal yang sangat gue sesalin itu adalah waktu Spider-Man keluar yang retro edition tuh kan balik lagi yang retro tuh yang klasik. Yang mana tuh? Ada Spider-Man tuh Marvel Legends tuh kemarin baru-baru ini sekitar tahun lalu keluar lagi wave-nya yang retro. Yang retro tuh yang Toby? Bukan, yang retro tuh yang bener. Oh iya. Yang 90s. Yang 90s kartunnya. Sampai dusnya maksudnya cardboxnya juga yang retro. Vintage gitu kan? Iya, yang warna-warni gitu tuh. Tahu gue. Itu tuh dijual di Toy Station tuh 499. Waktu itu gue mikir kayak aduh gope lagi. Ntar aja lah gitu. Siapa sih paling yang beli? Sekarang gue ngeliat di Tokped harganya gara-gara No Way Home 2 juta bro. Anjir emang gorengan tuh gila sih. Iya 2 juta bro. Padahal gak ada hubungan sama No Way Home. Gak ada hubungannya pak. Tapi karena Spider-Man. Sentimennya naik kan. 2 juta. Kalau yang Spider-Man-nya ya. Iya. Tapi kalau yang kayak karakter-karakter sampingannya kayak Gwen Stacy. Kayak Kingpin gitu-gitu. Harganya masih oke. Spider-Man 2 juta. Gak ada yang di bawah 1 juta deh sekarang kalau lu cari di Tokped. Gila sih. Yang retro. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Iya, dalam waktu setahun. Dalam waktu setahun doang lagi. Setahun doang. Iya. Setahun doang. Itu mainan. Terus kemarin itu waktu gua ke acara USS ada
baju-baju vintage gitu. Karena ada tuh baju-baju Spider-Man yang dari tahun 80 dan vintage gitu. Wih, Spider-Man nih gue beli kali ya, kaos gitu. Iya, gue penasaran nih harganya berapa. Nah, nih. Ini berapa bang? 60 juta. 60.000 bang. 60 juta oh gak jadi gue. 60 juta bang. Apaan anjir? Ya vintage aja, vintage. Jadi itu official merchandise. Asli dari tahun 70. Kondisinya tuh masih bagus banget. Tapi pernah dipakai gak? Gak tahu. Gak tahu kan Gak ya? tahu pernah dipakai. Masih ada segelnya enggak gitu? Enggak ada segelnya. Ya thrift aja, vintage. Tapi thrift, ini gue gak ngerti, gak Iya. terlalu ngerti fashion nih. Tapi Iya. buat kalau thrift shop tapi harganya segitu, apakah masih disebut thrift shop atau? Udah bukan thrift shop sih, dia mah hitungannya udah vintage collector gitu kan. Iya kan? Waduh 60 juta sih. 60 juta, iya 20 juta, 30 juta. Tapi bener tuh ada yang beli gak kalau harganya Ada kata gue. Ada. Apalagi waktu itu tuh No Way Home itu belum keluar. Dikit lagi. Ya 60 juta coy. Dikit lagi No Way Home tuh keluar. Gak habis pikir gue orang beli baju 60 juta. Nah kan, kaos pak, t-shirt. Kaos lagi. T-shirt Kaos doang. Iya, bekas, t-shirtnya bekas. Astagfirullahaladzim. Gila ya. Tapi tuh kalau gue seandainya ada uang lebih, Lu beli? gue beli waktu No Way Home keluar, Lu jual lagi? gue jual. Iya. Karena dia bilang ini kenapa mahal banget bang? Iyalah, filmnya mau keluar katanya. Aduh, filmnya mau keluar lagi. Iya kan? Tahu banget cari duit Tahu ya? buat cari duit ya, namanya juga pedagang om. Iya bener sih, tapi kalau kejual sih hebat banget sih. Hebat sih menurut gue. Harusnya sih kejual sih. 60 juta ya? Iya, ada yang 20, ada yang 30. Wadidaw. Nggak habis pikir. Gue kalau ngomongin kayak gitu gue jadi pengen nunjukin nih. Coba mana? Salah Kamu nunjukin satu, apaan? gue pengen lu tebak aja ya harganya berapa ya. Oke. Bentar, gue cari. Ini apa nih, action figure nih? Bukan mainan Toy Story. Bentar. Gue penasaran banget sih lu menurut lu ini harganya berapa? Nih. Kelihatan lagi harganya, gue tutupin. Nih, ini setipis ini ya. Ini kain kan? Kain, Boneka kain kan? boneka kain. Tunjukin ke kamera dong, please dong. Bisa gak sih? Kelihatan gak? No, kain ya, bukan plastik. Jadi kayak boneka yang tipis tau gak sih? Yang gepeng gitu. Ragdoll. Bukan kayak gini nih. Bukan. Ini kan kerasa premium ya, dilihat juga kerasa. Coba tebak aja. Ya semahal-mahalnya berapa lah kalau naik. Goceng 5 5 juta. juta ya. Iya. Ini udah pada lihat kan? Iya. Ntar ya, kita sekarang cari di e-commerce. Nah, Ini di mana nih? Buset, 26 juta coy. gila loh. 26 juta 530.000. Tapi pertanyaannya, Apa yang bikin dia mahal? ya karena supply demand. Jadi ini tuh mainan keluaran tahun 2010. Oke. Dia side character Toy Story kan, makanya gak terlalu laku. Iya. Nah, tahun 2019 Toy Story muncul lagi tuh. Toy Story 4. 4 ada dia. Ada dia dan screen time-nya lebih banyak. Lebih banyak dan dia jadi karakter yang disukai lah gitu ya. Mungkin iya sih, cuma sebenarnya menurut gue pribadi nggak juga gitu. Biasa aja sebenarnya. Kayak ya udah gitu. Iya. Screen time-nya lebih banyak juga, Iya, lebih iya, banyak iya, aja iya. tapi nggak terlalu berpengaruh gitu. Iya. Harganya bisa segitu. Gila ya. Di luar negeri pun memang semahal-mahal Segitu. itu. Cuma Iya. pertanyaannya kan ini laku apa enggak gitu. Ah. Nih gue nunjukin ini ke semua orang dari tahun 2020 kali. Cuma sampai sekarang ya nggak ada yang beli. Oh itu gak ada yang beli? Item tuh masih Masih iya. dijual ya itu dia. Mungkin lu bisa taruh harga mainan setinggi itu. Cuma pertanyaannya kan Lakunya atau enggak? liquid atau enggak Iya, gitu. benar. Susah banget dijualnya. Benar. Mungkin emang dia nggak BU aja kali ya. Gue taruh segini deh, iseng gitu. Iseng. Kalau ada yang beli syukur, nggak Kalau beli. enggak ya udah. Udah gitu. Iya. Orang mungkin dia juga waktu itu belinya kali dia beli itemnya waktu lagi nggak ada harga kali misalnya, kita kan nggak tahu. Iya benar-benar. Waktu 2010 gitu dia beli cuma 200.000 misalnya. Emang 2010 ya sekitar segitu 400.000. Iya kan, dia beli segitu dia jual 20 juta mah nggak laku juga dia nggak pusing. Iya, lu jual 5 juta pun cuan. Cuan, Iya kan? cuan banget lah, Apalagi bro. 26 juta. Iya. Makanya itu dia. Ya emang gitu sih. Makanya gue bingung kalau misalnya tuh baju kejual. Ini konsepnya sama gak sih sama mainan gitu? Sama. Susah banget pasti. Mainnya sentimen kan. Mm-mm. Nah ini sekarang gue pengen nanyain pertanyaan yang bukan dari gue. Dari budak rupiah. Dari budak rupiah nih. Ini tadi udah dibahas. Ada yang nanya, do you think your hobby is a form of investment? Of course. Ya tapi bisa. gimana jawaban lo tapi dulu? Bisa jadi salah satu instrumen investasi. Cuma gue pribadi tidak menyarankan sebenarnya. Iya. Karena ya tadi gue bilang susah liquidnya gitu. Benar.
Lu akan susah menjual mainan lu yang mungkin memang harganya naik. Cuma kalau lu gak punya komunitas buat jual itu. Susah juga lu ngelemparnya. Lu susah ngelemparnya kalau kalau nggak ngandelin komunitas menurut gue akan lebih susah lagi. Iya. Jadi kalau lu misalnya nih kayak gue suka Toy Story. Gue ada grupnya Toy Story Collectors. Nah biasanya kalau orang pensiun koleksi, mereka jual di situ dan laku-laku aja. Iya. Gitu. Dan karena temen jadi biasanya harganya lebih agak cincai lah. lebih cincai gitu. Itu kenapa bisa pensiun biasanya para kolektor? Ceritanya kenapa? Gue nggak tahu macem-macem sih. Ya Biasanya. rata-rata memang mungkin ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Nikah. Jadi harus dijual. Macam-macam tahu. Iya. Bahkan ada teman gue yang seumuran gue ya mungkin emang buat nikah tapi nggak nikah. Gimana? Pokoknya dijual aja. Pokoknya gitu. dijual aja gitu. Iya. Gue pernah beli RC Toy Story ya. Jadi kayak ada remote control Toy Story gitu. Di karakternya pun juga ada. Ada tahu gue itu. Itu harga barunya bisa 25 juta. Gue beli di dia 3,5 juta. Tapi emang kondisinya gak dapat sertifikat. Ya udahlah dapat barang tapi aja. Tapi tetap mahal. Lu beli gak segitu pasti. Iya. Dijual ke gue mahal. Jadi kayak bisa. Cuma gak semua mainan dan susah liquidnya aja sih. Benar. Kalau lu gak punya komunitas gitu. Kalau lu gak nyemplung beneran nyemplung. Kalau lu gak beneran nyemplung bener. Jadi jangan dianggap karena ini bisa dianggap jadi sebuah instrumen. Iya. Terus jadinya kayak beli aja deh gitu. Gue gak mau menjerumuskan juga ya. Iya jangan. Kecuali lu punya link kayak yang tadi gue bilang sih. Ya grup-grup kolektor gitu yang lu bisa selami. Nih gue punya mainan ini ada yang mau gak gitu. Menurut gue itu akan sangat mempermudah. Menurut gue nih akhirnya memang semua barang hobi bisa berupa investasi. Cuman para pelakunya jarang berinvestasi. Dia anyut di sini. Anyut ya biasanya. Anyut, iya. Kayak keracunan sendiri gak sih? Asli. Iya kan? Kayak gini deh maksud gue. Ini lo beli 15. Misal suatu hari ada yang nawar 25. Lu belum tentu mau ngelepas karena lu suka banget gitu loh. Bener banget. Iya, ujung-ujungnya lu gak investasi bener juga. banget sih, bener banget. Kecuali emang tadi lu BU ya. Iya. Lu mungkin akan lepas gitu. Akan lepas. Cuman rata-rata kalau lu emang kolektor, gak akan lu lepas. Susah biasanya. sih. Iya, lu pernah gak mengalami kayak gitu? Belum ya? Belum Cuma pernah kalau gua. misalnya ada baju kesayangan lu gitu, terus ada yang nawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang lu beli. Terakhir pernah sempat gue dulu 2020 corona masuk BU gue. Oh iya. Terus? Iya, ada satu item baju gue yang gue sayang banget lah. Itu prized possession gue. Harus gue lepas. Tapi harganya cuan banget gue. Oh cuan banget. Cuan banget. Iya. Kali 4 kali. Wah lumayan banget. Kayak Marvel Legends tadi gila. Kali 4 kali. Lumayan sih. Lumayan. Cuman ya balik lagi. Kalau ditanya sebenarnya berharapnya. Di saat sekarang udah uangnya punya. Pengennya gak bisa pengennya kalau bisa jangan dijual. Sebenarnya kan gitu kan. Gitu. Kalau kolektor tuh. Nah kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Budak Rupiah. Sebutannya Budak Rupiah sih? Ya gitu deh. Kenapa ya? Mungkin karena ini coy rata-rata penonton kita tuh hobi banget yang kayak gimana caranya kaya gitu-gitu. Kebayang gak lo? Strategi-strategi menyikapi kehidupan. Gila. Ini motivasi ya, podcast motivasi berarti. Cerita mereka yang minta, mereka yang minta. Kita mau ngobrol aja. Total kira-kira lo udah habis berapa nih kasar buat beli mainan? Kalau ratusan sih ada kali. Wow. Cuma kan diputar lagi. Iya diputar lagi. Jadi konten juga di YouTube gitu. Gue pun kalau gue gak konten gue akan lebih berpikir dalam membeli lah pastilah. Lu gak akan sengebut itu pasti belinya. Gak akan sengebut ini. Ini karena ada kebutuhan pekerjaan juga. Jadi sekarang ya lebih ngebut dari zaman dulu. Tapi ya itu balik lagi karena ada kebutuhan pekerjaan. Tapi jatuhnya pengeluaran produktif bisa dibilang. Bener. Kayak modal ya. Iya kayak modal. Kayak investasi lu beli ini. Kalau gue beli ini. Iya modal. Kayak gue beli mic. Bener. Iya. Tiap minggu lu harus ke toko mainan nyari-nyari. Iya. Ya sekitar gitu sih. Buat Bang Medi, gimana lu nanggepin orang yang bilang udah gede kok masih beli mainan? Tadi ya? Apa? Tadi udah dijawab ya sebenarnya. Tapi tanggapan lu, misalnya tuh ada orang yang ngomong kayak gitu ke lu. Kalau gue ya menurut gue ini kayak hobi aja sih. Maksud gue semua orang kan hobinya beda-beda. Jadi kayak kalau lu mengkotak-kotakan lu masih kecil terus lu udah gede terus kayak anak kecil beli mainan. Ya menurut gue kurang tepat aja gitu karena semua orang punya hobinya masing-masing. Setuju gue. Iya kan? Setuju gue men.
Apalagi mainan nih, menurut gue laki-laki apalagi ya. Iya. Kayak balas dendam gak sih? Asli. Lu dulu mungkin pernah ke toko mainan, terus di toko itu lu pengen mainan ini, terus mak lu nanya ke mbaknya, mbak ini gak dijual kan ya gitu. Jadi kayak, pernah gak sih lu kayak gitu? Ini gak dijual enggak bu? Iya. Mbak lo ambil main-main mata Iya, gitu balas kan. dendam aja sebenernya. Iya. Cobain deh, lu beli satu. Iya. Terus lu juga seneng sendiri. Iya gitu. biar lo tahu gitu. Iya, kayak sisi childish lu tuh keluar lagi Keluar ya. gitu. Dan sama kayak yang lo bilang tadi, karena mampu aja. Ya itu bercandaan doang. Anjir congkak banget gue. Terus oke, mainan paling worth it yang pernah lo beli Ini sih. sejauh ini ya. Iya, karena bisa nyari duit juga dia. Iya. Gila. Iya, Ada bener. waktu itu salah satu brand gue bikin storyline-nya sama dia aja nih. Dia aja yang suruh kerja gitu. Bang coba suruh ininya gini gitu. Bang Iya. coba suruh ini gini. Terus di poin ketiga dia gue suruh promosiin ini kayak seolah-olah kayak apa ya? Kayak ada transisinya gitu lah. Iya, Jadi kayak bang coba suruh dia nyari duit. Nyari duit. Kalau lu mau nyari duit mendingan lu pakai ini. Iya, Jadi kayak iya. ini sih worth it banget sih. Gokil. Boleh lah brand lain. Gokil. Boleh brand lain nih. Karena mungkin bisa gue bilang harganya 15 juta mahal. Mahal. Tapi sebenarnya masih banyak mungkin yang bisa beli. Tapi gak kepikiran aja beli. Bisa jadi. Kan dan sekarang ya. Iya. Untuk ini dicari di Indo lumayan Susah. Kok Ernest aja. Ernest Prakasa. Nyari ini. Iya DM gue bro. Itu beli di mana bro? Iya. Gitu. Kayak, ini sekarang masih PO kok Iya. gitu. Nanti deh kalau ada dikabarin. Susah banget. Susah banget ya Saking kan. susahnya. Jadi gue waktu itu kayak ini stok terakhir dah yang gue Iya. beli. Karena emang mungkin penjual mainan kurang yakin juga gitu. Iya, Anjir, gue iya, jual iya. segini. Apa Siapa ada yang beli ya, gitu. gitu. Transformers gitu Bener, kan. bener, Kalau bener. statue kan biasanya lebih banyak. Lebih peminatnya banyak, gitu. Cuma setuju gue. mainan gini Iya, gimana iya. gitu. Ternyata habis. Gokil. Gitu sampai ke Ernest nyari waktu itu. Tapi masih PO. Gitu sih. Udah ini pas ini emang Pas worth it emang. nih di tangan lo. Worth it banget sih ini. The best. Apa mainan pertama lo? Mainan pertama gua, wah ini kalau flashback ke masa kecil banyak lagi gua mungkin gak inget ya. Salah satu yang pertama kayaknya Happy Meals, Pokemon kayaknya. Affordable ya. Bermula dari yang murah-murah sih Iya. pasti. Tapi itu mainan pertama ya. Mainan pertama yang gua inget banget itu sebagai maksudnya bener-bener action figure gitu. Iya, iya. Toy Biz Spider-Man tadi. Yang tadi yang mukanya sobek-sobek Yang mukanya ya. sobek-sobek. Tahu gue. Itu gue inget banget sampai. Itu lo belinya yang paketan sama Green Goblin gak? Enggak, karena emang dia emang sepaket. Ada yang paket, ada yang single. Nah, Setahu gua, jadi dia tuh paketannya sama stand base-nya gitu kayak batu bata. ada gitu. batu bata bener. Kalau Green Goblin tuh macem-macem lagi. Macem-macem, ada beda yang lagi. bisa buka topeng. Ada Ada yang cuma jadi siapa sih namanya? Norman Osborn Iya. sama bangkunya. Bener, ada bangkunya yang ada topengnya kecil Iya gitu. ada di ujung topengnya bangkunya. kecil Iya. itu tuh. Gua nggak tahu kalau ada yang paketan, emang ada ya? Ada, setahu gue dulu tuh paketan gitu kanan kiri. Wah gua nggak tahu. Tapi itu yang gue inget mainan pertama mungkin Happy Meals Pokemon, tapi mainan pertama yang gue inget sebagai mainan banget. Proper action figure ya. Proper action gitu. figure itu Toy Biz Spider-Man robek-robek. Yoi. Nah, namanya aneh banget Spider-Man. Spider-Man robek. Lo pernah nggak sengaja ngerusakin mainan lo, kedudukan atau? Baru. Gue baru beli Hot Toys Spider-Man. Oke, Dan karena itu mainan jadul ya, jadi kayak ringkih. ringkih banget. Sama sistemnya masih nggak jelas gitu kayak. Itu Hot Toys Spider-Man lo yang mana, yang hitam tadi yang lo bilang? Bukan beda. Jadi gue kan beli yang black suit. Iya. Ada yang merahnya kan. Yang merah biru gue beli juga tuh. Iya. Terus pas gue cabut pasang ball joinnya, Iya. tangannya kan bisa dibongkar pasang. Iya. Patah. Dan gue dikasih spare 4 kan. 3 patah. Waduh. Jadi kan tangan 2, Iya. sisa 1. Satu. Udah buntung. Jadi gak bisa dipakai sama sekali. Ya, Paling bisa lu lem. Terus power mati glue doang. kan jadinya. Tapi jadi gak bisa Iya, mati. bergerak-gerak. Itu baru banget. Ya. Ya pasti sih resiko gue karena gue harus explore kan. Iya, Sebagai reviewer iya, jadi gue iya, harus iya. explore. Tiba-tiba pas gue explore patah. Tawain gue juga sama followers gue tapi ya udah. Patah di sendi ya? Patah di sendi. Jadi kayaknya Sendi spare-nya juga patah juga. patah semua. Sisa 1. Jadi Iya. nggak ada spare pun ya cuma 1 doang gue. Iya. Tapi baru itu tuh yang lo rusakin tuh. Ya mungkin beberapa kali juga pernah. Tapi kayaknya gue lumayan telaten sih. Cuma yang gue inget kemarin itu doang. Sisanya kayaknya palingin cuma kesenggol-senggol dikit. Gak sampai rusak gitu. Nah. Lecet atau Nah, apa. ini pun kalau lu perhatiin lihat kakinya tuh. Pasti lecet-lecet. Oh iya.
Karena dia berubah kan ngegesek. Ngegesek bener. Itu udah gak terhindarkan tuh. Iyalah. Ya mungkin ini nih salah satunya. Ngilu juga sih cuma ya udahlah. Tapi oke lah, emang maksudnya lecet pemakaian nih Iya, ibaratnya. intensinya memang diciptakan buat lecet kayaknya menurut gue. Iya, Jadi buat kakinya gitu. Iya. Gimana lagi? Nah kalau untuk next nih, ke depannya apa wishlist lo? Wishlist gue. Yang lumayan, ini ya maksudnya yang butuh proses gitu. Harganya juga lumayan kayak ini gitu. Gue Ada gak lo wishlist gede yang kayak lu BM banget? Aduh ini ntar nih. gak ada lagi. Ah serius lo? Palingan cuma gue pengen banget punya kostum Spider-Man. Oh yang bagus tapi. Bagus. Iya. Lu tahu kan harganya Tahu gue gila-gilaan mahal kan. banget. Dan kalaupun lu ngeluarin harga segitu belum tentu sebagus itu. Iya. Lu bener-bener harus tahu nih vendornya bener-bener bagus apa Iya, enggak. Gue iya. pernah beli topengnya Spider-Man yang Tobey Maguire. Memang itu bagus banget, harganya sekitar sama pajak segala macam jadi 5 juta. Bagus banget. Topeng doang? Topeng doang. Oke. Tapi udah ngeletek-ngeletek karena lu tahu kan webbingnya 3D gitu. 3D ya. Jadi iya. dia gampang copot. Iya, iya. Itu dia. Itu wishlist gue sih. Gue pengen punya kostum full. Yang mana? Tobey lagi. Yang Tobey ya? Lu lebih suka yang mana kalau kostum Spider-Man dari 3 nih? Kostum gue paling doyan Tom Holland sih gue. Tobey tuh garang gitu menurut gue. Iya, Walaupun bener. matanya gak bisa gerak. Enggak. Cuma Tajem gitu kan. Iya. Ces. Cuma untuk representasi dari komik ke action, live action. Iya, iya. Itu perfect banget loh. Di menurut tahun gue. segitu lagi. Di tahun segitu lagi. 2002 men. 2002. Iya. Menurut gue itu perfect banget. Dan wishlist gue sih itu. Gue pengen punya full suitnya Spider-Man. Yang warnanya bener. Yang warnanya bener. Bahannya bener. Movie replika deh. Iya ya movie replika yang bener gitu. Gue punya topengnya aja. Gue kayak rayain habis-habisan. Gue bikin video yang lebih niat dari biasanya Iya. gitu. Gue suka banget soalnya sama Spider-Man. Gokil. Sama kita men. Kayak gue pengen banget punya full suitnya sih. Sama gitu. Lu pengen gak sih lu jalan-jalan lagi misalnya lagi event Iya. kemarin Spider-Man Pakai full suit. Iya pakai full suit kayak mungkin lu aneh, cuma semua orang di sekitar lu juga aneh. Sama kayak gitu. Iya kan? Jadi kayak seru gitu. Iya bener. Ntar Multiverse of Madness kayaknya gue bakal pakai topeng misalnya nonton. Oh iya seru tuh. Iya, Seru tuh. makanya. Kalau next project lu apa? Next project gue nanti pengen bikin kayak gue pengen beli 3 mainan random Oke. di toko mainan ataupun di online yang lu bisa dapetin tapi lu mungkin gak tahu mainan ini ada gitu. Ya ini lagi jalan juga nih. Oke. Gue lagi ongoing nih, lagi on progress. syutingin terus gitu. Terus gue punya satu dream content, gue pengen remake scene Toy Story. Lu tahu nggak yang waktu Woody dibersihin sama kakek-kakek? Iya. Yang dia dibersihin terus pakai rak gitu. Iya. Terus tangannya disambu. Iya. Gue pengen remake scene itu one day. Tapi ntar di copy orang nih, parah nih. Enggak lah, gak bakal. Kalau ada kopi lo bisa kasih proof ini. Iya benar-benar. Ya pokoknya gitulah. Itu salah satu mimpi gue. Gue pengen bikin itu. Nice. Ntar nih ada reak nih. Ya. Eh, Nah itu cuma kemarin gue udah nemu perfect case-nya temen gue sendiri. Dia Oke. mirip banget sama Al-nya. Al tuh yang bapak-bapak kacamata itu. Iya. Dia sekarang ke Amerika. Ya. Jadi kayak harus gue pending dulu. Jadi nanti aja. Gak apa-apa. Mungkin ntar lo bakal ketemu lagi yang mirip juga pasti. Ya, Gak ada yang tahu kan? Semoga. Iya. Tapi itu udah mirip banget sih. Semoga project lo lancar nih men. Pasti Amin. kedepannya. Amin. Yoi. Sebelum kita tutup nih. Oke. Gue pengen. Dia bisa goodbye gitu gak sih? Kayak wave goodbye. Ada Ya gak? tadi coba ya. Kita Fiturnya. coba. Nyalain Coba. dulu. Ini suaranya juga dalam banget lagi. Greetings, friend. Wah. I am Optimus Prime. Coba ya. Hey Optimus Prime. Greetings. Convert. Ay. Ini episode Felix paling mahal tau gak lo? Terbalik ya dia madep sono. Kebalik. Putar. Cets. Dia juga mau say goodbye deh. Hey Optimus Prime. Greetings. Kalau goodbye sih kayaknya gak ada ya. Coba kita coba dulu deh. Say goodbye. Gak ada coy. Gak ada ya? Gak ada. Apa gitu? Coba kita konekin dulu. Kita cari. Koneknya Bluetooth nih. Connection complete. Keren banget deh. Nih lu sebenarnya bisa pilih sih. Lu mau pilih Coba nggak? lihat gue. Boleh ya? Ada main gitar, ada main drum. Mountain Ring Line. Lie down. Showtime. Be cool. Calling Energy on. Then Hero Pose. Power. Hero Pose. Wah Hero Pose pecah sih. Epic nih. Oke. Epic. Oke, ini jadi. Kalau menurut gue ya. Ini jadi Superhero landing gitu loh. apa namanya?
move terakhir dia di episode Terakhir ini dia nih. di Sebelum episode kita tutup nih. Iya. Hero pose. Wah, Wih, keren. Gila ya. Thank you Optimus. Keren. Terima kasih Optimus Prime. Thank you Medi for your time. Terima kasih Bas Boy. Yoi man. True Thank you for true. bringing Optimus Prime. Ya, terima kasih sudah mengundang. Yoi. Ini gue ketutupan nih gara-gara Optimus. Coba geser dikit lu. Biar gak ketutupan. Oke. Kalau gitu kita pamit. Gua Bas Boy pamit. Gua Medi Renaldi. Juga pamit. Optimus juga pamit. Optimus pamit. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Budak Rupiah. Dan yang pastinya gue pengen say thank you buat Altar Studio yang udah memfasilitasi ruangan ini. Bye-bye.